Oke guys, kita ketemu lagi di bedah kupas tuntas KUHP yang baru sehubungan dengan telah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru dan akan segera berlaku ya. Banyak pasal-pasal yang baru yang menarik untuk kita bahas ya, terkait tindak pidana apa saja sih yang sekarang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita mulai lagi ya. Nah, ini adalah bagian ketiga di versi tindakan dan pidana bagi anak. Ini ada yang lagi rame nih soal pidana anak nih sekarang nih, lagi viral nih, yang anaknya dibully seperti itu, terus pelakunya adalah anak juga, anak yaitu yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi paragraf 1 di versi pasal 112, anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya baru sekali, wajib diupayakan diversi. Diversi itu apa? Jadi diversi itu adalah semacam dialog ya, semacam kekeluargaan lah, musyawarah begitu ya, antara kedua belah pihak, orang tua ya terutama, untuk menyelesaikan secara perdamaian seperti itu, atau restoratif justice ya gitu. Kemudian tindakan pasal 113, yaitu setiap anak dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Kemudian tindak pidana sebagaimana pada ayat 1 huruf D, E, dan F dikenakan paling lama 1 tahun ya. Kita lanjut lagi. Nah, ayat 3-nya, anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan yang tadi di atas ya. Nah, ini pidananya. Pasal 114. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 115, pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Tuh, ini bisa juga ya pidana penjara ya. Jadi pasal 116 taruh ke atas dulu. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 114 huruf B terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Nah, ini paragraf 2, peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila ya. Ini menarik ya. Jadi apabila ada yang coba-coba mau mengganti ideologi Pancasila, misalnya dengan paham misalnya khilafah gitu ya misalnya, terus menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Berkuar-kuar misalnya, dipidana paling lama 5 tahun. Kemudian apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian harta kekayaan, dipidana penjara paling lama 10 tahun. Kemudian terjadi kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita luka berat, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Dan yang C-nya itu apabila ada yang meninggal mati
maka dipidana penjara paling lama 15 tahun, seperti itu ya. Nah, ini ada pasal 202, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang tanpa wewenang memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 meter kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum. Nah, jadi jangan coba-coba nih masuk dalam wilayah tentara yang lagi dibangun gitu. Ini langsung nih, selain digebukin mungkin tentara ya, ini juga ada hukumannya ya, bisa dipenjara gitu. Kemudian memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara serta pesawat udara atau kapal perang melalui jalan lain, jadi menyelundup gitu ya, infiltrasi ya, infiltrasi. Jadi masuk dalam itu tidak melalui jalan umum gitu loh. Nih. Terus membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau mempunyai hasil pemotretan gambar atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara atau seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Nah, jadi itu ya, nggak boleh foto-foto gitu. Nah, kemudian ini adalah bab 2, tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. Jadi ini juga diatur ya sekarang ya, tentang penghinaan terhadap presiden ya. Pasal 217, setiap orang yang menyerang diri presiden dan atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi ya, yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, misalnya dia cuma menghina gitu ya, itu penjara paling lama 5 tahun ya. Kemudian apabila pasal 218, apabila setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari presiden atau wakil presiden, pidana penjara paling lama 3 tahun, pidana paling banyak kategori 4 gitu ya. Ayat 2, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat martabat sebagaimana pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kemudian pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden wakil presiden dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada juga nih makar terhadap negara sahabat. Jadi negara sahabat kita tuh siapa aja ya, nggak boleh macam-macam juga nih gitu. Pasal 221, setiap orang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, lalu baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu ya. Negara sahabat juga dilindungi nih. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, gitu ya. Nggak tahu gimana caranya nih orangnya merubah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana penjara paling lama 3 tahun gitu ya. Di setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana maksud pada ayat 221 dan 222 dipidana juga ya. Kemudian juga makar terhadap kepala negara gitu. Pasal 24 ya, makar terhadap dengan maksud membunuh, merampas, memerdekakan kepala negara sahabat, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Wow. Kemudian penyerangan terhadap kepala negara sahabat, wakil kepala negara sahabat. Kemudian ada juga ya penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat, wakil negara sahabat. Setiap orang yang umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri negara. Jadi nggak boleh menghina ya kepala negara sahabat gitu ya. Langsung dipidana juga paling banyak paling lama 2 tahun ya. Kemudian menyerang kehormatan seperti itu sama ya. Nah, ada juga nih penodaan bendera kebangsaan negara sahabat pasal 231 ya. Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun. Jadi gitu ya, nanti kita lanjut lagi ya. See you.